Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, kita ketemu lagi di Osaka, obrolan seputar kita. Pada segmen kali ini kita akan membahas tentang masalah yang ada di sekitar kita, khususnya saya sebagai perempuan, ya, karena perempuan itu selalu mengalami masa-masa di mana dia harus mengeluarkan darah dari alat reproduksinya. Nah, masih bersama saya, suami saya sendiri, pasangan setia saya, Pak Khairul Anam. Apa kabar? Alhamdulillah baik-baik. Ya, karena saya itu juga perempuan dan saya sudah mengalami beberapa fase dalam mengeluarkan darah. Nah, kali ini saya akan bertanya tentang berapa sebenarnya jenis-jenis darah yang keluar dari alat reproduksi perempuan. Ya, kali ini kita akan bahas itu. Jadi lebih kerennya mungkin itu temanya fikih darah wanita. Fikih darah wanita. Ya, karena dalam fikih darah itu ya dibahas macam-macam. Ada darahnya kambing itu seperti apa, darahnya nyamuk seperti apa kan itu. Tapi ini khusus fikih tentang darah wanita. Ya. Nah ini saya akan baca sedikit-sedikit saja. Nanti kita ngobrol santai-santai saja. Iya. Kitab judulnya Hasiyah Asy-Syaikh Ibrahim Al-Baijuri atau yang sering disebut dengan Hasiyah Bajuri. Hasiyah Bajuri. Biasanya teman-teman di pondok itu dulu itu gitu. Hasiyah Bajuri, padahal Baijuri. Nah ini Hasiyah Baijuri itu dia memperjelas, beliaunya Syekh Al-Baijuri memperjelas bahasannya dari kitab Fathul Qorib. Di mana Fathul Qorib itu adalah sarah dari matan kitab Takrib. Jadi saudaraku yang yang baru dengar kali ini atau yang sudah dengar, kita refresh kembali. Jadi yang namanya matan itu kitab kecil biasanya. Itu takrib contohnya ya. Takrib itu kitab kecil. Hanya kecil, kemudian dikasih penjelasan lebih panjang lebar, namanya sarah. Namanya lebih dengan Fathul Qorib. Kemudian Fathul Qorib yang sudah agak lumayan panjang penjelasannya itu dikasih lagi namanya Hasiyah. Nah, Hasiyah Al-Baijuri ini adalah Hasiyah dari Fathul Qorib. Sarahnya sarah. Sarahnya sarah. Ya. Jadi sekali lagi ini kita obrolan kita ini santai. Tapi insya Allah punya manfaat karena di dalamnya nanti ada beberapa inspirasi, motivasi dan juga mesti pengetahuan lah ya. Iya. Ada ilmunya itu yang penting adalah ilmu. Karena ini mungkin ini bagi kita yang sudah terbiasa tentang bahas masalah darah wanita itu mungkin biasa. Tapi mungkin bagi adik-adik, remaja putri ini penting karena mungkin ini bisa memberikan pengalaman lah, sharing pengalaman, pengetahuan bahwa darah seorang wanita itu seperti ini itu ya. Dan kali ini kita akan membahasnya. Saya akan memulai gini dari kitab ini faslun wa yakhruju minal farji salah satu dima'in. Ini kitab membahas tentang darah yang keluar dari farji. Farji itu alat reproduksi, alat kelamin wanita. Itu ada 3 darah. Yang pertama damul haidi, wan nifasi, wal istighadah. Jadi yang pertama namanya darah haid atau darah menstruasi. Yang kedua itu namanya darah nifas. Dan yang ketiga namanya istighadah. Di beberapa kitab yang lain itu ada yang menyebutkan ada 4. Jadi darah yang keluar dari reproduksi seorang wanita ada 4. Yang keempat itu damul wiladah, darah
melahirkan, saat melahirkan sebelum Dalam proses melahirkan. ya itu Baik ada. sebelum maupun sesudah. Ya, tapi itu apa ya? Kadang-kadang sangat jumbo lah dengan Istihadah. nifas, dengan nifas. Oh, dengan nifas. Ya, Iya. ya, karena nifas itu nanti kita bahas itu. Wal haidu huwa damul khalis minal farjil mar'a ala sabilis sikha. Yang pertama yang dinamakan dengan darah haid atau menstruasi, itu adalah darah yang keluar dari alat reproduksi seorang wanita dengan cara yang normal, sikha. Orang itu dalam keadaan sehat. Jadi dalam keadaan sehat itu yang dinamakan dengan menstruasi. Dan ini adalah siklus kehidupan. Siklus kehidupan seorang perempuan. Jadi seorang perempuan itu ya sudah terbiasa kalau mengeluarkan darah itu, darah men itu, dimana ini pasti setiap bulan akan keluar. Makanya ada yang menyebutnya datang bulan. Datang bulan. Ya, menyebutnya datang bulan karena memang dia siklusnya setiap bulan akan hadir. Akan terus berulang Ya, setiap bulan. Siklus itu akan terus berulang. Sehingga tentu saja ini adalah perlu pengetahuan khusus karena memang seorang wanita mengeluarkan darah itu ya berbagai macam ini, makanya ini harus diperjelas utamanya yang remaja putri itu. Jadi setiap 1 bulan sekali ya, dalam 1 bulan sekali itu pasti ada siklus yang namanya haid. Wa aqallul haidi yaumun wa lailatun. Interval waktu menstruasi, keluar darah ketika menstruasi itu adalah sehari semalam. Wa aktsaruhu 15 yaum. Lebih panjangnya interval waktu kalau wanita men itu adalah 15 hari. Wa ghalibuhu sittun aw sab'un. Biasanya normalnya kebiasaan seorang wanita itu biasanya menstruasi selama 6 sampai 7 hari. Sampai berapa? Sekitar 6. Ya, sekitar 6 7 karena memang itu. Jadi para imam mujtahidin, ulama-ulama fikih dulu itu nulis kitab ini tidak sembarangan. Beliau itu ya penelitian dulu. Karena ternyata fuqaha ahli fikih dulu itu juga banyak yang dokter kayak Ibn Rus itu dokter. Jadi tahu, meskipun ini sebenarnya wacana medis ini. Tapi medis ini perlu ada bahasan hukumnya. Makanya ini diperjelas di sini, gitu ya. Itu yang pertama, darah menstruasi. Jadi menstruasi itu darah yang keluar dari seorang wanita yang masih normal dan masih wus bukan wus itu, tapi wus itu wanita usia subur. Jadi wanita yang usia subur itu sunnatullah dia akan keluar darah menstruasi, itu pasti. Kecuali satu yang tidak. Siapa? Fatimah Zahra. Ya, Sayyidatina Fatimah Zahra, putri Rasulullah itu tidak pernah menstruasi. Jadi tapi bisa melahirkan. Gitu ya. Terus yang kedua yang tidak menstruasi lagi adalah yang sudah menopause. Jadi yang sudah usianya bukan tua lah, sudah habis masa suburnya sudah habis. Ya, reproduksi ovumnya sudah tidak, ya, jadi sudah tidak menstruasi itu normal, sunnatullah, normal, dan itu justru, jadi ini sebenarnya kan itu adalah hormon. Jadi hormon reproduksi seorang wanita ovum itu ketika tidak dibuahi dan tidak, meskipun dibuahi katakanlah, seandainya tidak menjadi janin, maka akan mens lagi. Makanya kalau orang itu kan ditanya, mens enggak? Kalau enggak berarti hamil. Itu. Karena apa? Ovumnya sudah enggak ada. Jadi ovum itu ketika tidak dibuahi
dan tidak jadi janin, maka dia akan dinding-dindingnya itu akan meluruh menjadi Darah haid. darah men. Artinya darah men itu darah yang normal. Jadi jangan khawatir lah ya, jangan khawatir remaja-remaja putri khususnya ya, remaja putri yang belum pernah atau pertama kali menstruasi itu adalah normal. Dan itu sunatullah, bahkan sebenarnya itu dititipkan oleh Gusti Allah ke rahim seorang wanita. Karena apa? Dari situ kemudian seorang wanita bisa Melahirkan bisa generasi. hamil, bisa melahirkan generasi-generasi selanjutnya. Jadi dulu di kitab-kitab itu banyaklah, di kitab tarikh itu sejarah. Itu dulu orang jahiliyah, ini inspirasi Pak, malam inspirasi hari ini. Jadi segmen Osaka ini, obrolan seputar kita itu juga tidak hanya ilmu tapi juga ada inspirasinya. Inspirasinya bahwa jangan jauhi seorang wanita ketika dia berdarah-darah. Karena apa? Dulu zaman jahiliyah itu seorang wanita yang menstruasi itu dikucilkan. Jadi dibuatkan rumah kecil tapi dijauhkan dari rumah besarnya, rumah utama. Karena dianggap apa? Ini sedang Kotor. Iya, sedang kotor. Padahal sebenarnya justru Allah itu menitipkan itu di rahim wanita ketika men itu. Men itu ya bukan menitipkan. Karena justru ketika orang men itu dia artinya sehat dan bisa melahirkan. Bisa akan Melahirkan. Melahirkan sebuah seorang bayi, seorang janin. Itu. Makanya ya jangan tinggalkan seorang wanita yang sedang berdarah-darah, karena seorang wanita yang berdarah-darah itu sebenarnya akan melahirkan generasi-generasi yang luar biasa. Berdarah-darah wanita justru melahirkan generasi yang luar biasa. Jangan singkiri dia, jangan jauhi dia, tapi kasihanilah dia, sayangi dia. Itu. Jadi besok sayangi saya ya. Nanti begitu. Jadi jangan kemudian seperti orang jahiliyah. Makanya Rasulullah ketika datang dengan risalah kenabiannya, dengan moralitas kemuliaan kepada seorang wanita, Rasulullah kemudian meralat tradisi yang salah. Yang seorang wanita ketika terus dikucilkan itu kemudian diralat oleh Rasulullah. Jangan begitu, biarkan itu. Karena itu sebenarnya normal saja. Gitu. Jadi remaja-remaja putri, ibu-ibu yang baru punya remaja yang mau beranjak, mau akan ini kasih tahu mereka. Karena apa? Kadang-kadang ya ada yang khawatir, takut. Iki kok keluar darah iki lapo. Kalau nggak dikasih tahu. Makanya fasa ini ketika fasa mau akan beranjak dewasa, mau akan pasti dikasih tahu. Biasa ibu-ibu pasti gitu. Jadi ibu-ibu kita sarankan begitu. Ada anaknya yang sudah mau akan mengalami dikasih tahu, biar mereka tahu, biar nggak stres, nggak kaget, nggak nervous. Nggak nervous, karena secara psikologis orang itu juga ada beberapa dampaknya. Dampaknya itu lemas, PMS, pusing, premenstruasi, biasanya kan ini emosi gitu, emosi. Jadi emosionalnya muncul, secara psikologi itu muncul, terus biasa pusing-pusing, apalah biasa begitu. Makanya ini harus dikasih tahu dan itu normal-normal saja. Itu yang pertama, yang dinamakan dengan darah haid atau darah menstruasi. Yang kedua, wan nifasu waddamu al khariju aqibal wilada. Yang kedua yang disebut dengan nifas. Nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Jadi seorang wanita normal ketika melahirkan setelahnya akan keluar darah. Dan darah itu yang dinamakan dengan darah nifas. Wa aqallun nifasi lahdhatun. Rentang waktu interval keluarnya darah nifas itu paling cepat saksrut. Saksrut itu ya sekejap. Jadi keluar begitu lahir terus keluar darah itu selesai. Ada yang begitu seorang wanita. Wa aktsaruhu sittuna yauman. Interval terpanjang keluar darah nifas itu adalah 60 hari atau 2 bulan. Wa ghalibuhu arba'una yauman. Sedangkan
Kebiasaan yang normal, Umumnya. yang biasanya itu nifas itu adalah 40 40 hari. hari. Nah, itu yang apa? Yang normal, yang normal. Sedangkan jadi ini adalah siklus kehidupan. Artinya sudah menjadi kebiasaan. Setiap Ya. wanita, men dan nifas. Sedangkan yang istighadah itu adalah selain itu. Jadi kalau darah kan ada 3 tadi itu, darah men, darah nifas dan darah istighadah. Nah, yang darah istighadah itu huwa wal istighadatu huwa damul kharij fi ghairi ayyamil haidhi wan nifas. Jadi kalau nifas itu normal, kalau men normal setiap bulan, nifas setiap melahirkan, maka kalau di luar itu yang namakan dengan darah istighadah. Jadi darah istighadah itu darah yang di luar kenormalan, abnormal. Jadi kalau katakanlah kebiasaannya mennya itu 10 hari, kemudian lebih dari itu atau terpanjang adalah 15 hari. Kalau lebih panjang dari itu maka itu namanya istighadah. Atau nifas. Nifas itu paling banyak adalah 2 bulan. Tapi kalau sudah melebihi 2 bulan itu berarti darah istighadah. Dampak hukumnya berbeda. Ya, dampak hukumnya berbeda. Jadi istighadah, nifas, men, darah-darah wanita itu dampak hukumnya berbeda-beda. Dampak hukumnya seperti apa? Itu akan kita bahas di segmen selanjutnya. Jadi segmen berikutnya nanti kita akan bahas. Sekali lagi kita bahasanya ringan-ringan saja karena kita ngobrol-ngobrol santai. Jadi tidak lama-lama lah. Ya, saya ingin tanya Bi tadi. Ada pendapat yang mengatakan ada 4, yaitu darah apa tadi? Wilada. Apa darah wilada itu darah yang kalau wilada kan nifas kan setelah melahirkan. Nah, apakah wilada itu sebelum? Karena dulu ketika saya mau melahirkan itu keluar darah sebelum anaknya lahir. Jadi kalau yang nifas itu setelah, yang wilada itu ya sebelum. Jadi tanda-tanda anak mau lahir itu sudah mengeluarkan darah. Apakah itu darah wilada? Wilada ya. Jadi di fikih-fikih yang membahas tentang bahwa darah itu dibagi 4, ada 4 macam. Wilada itu definisinya seperti itu. Jadi sebelum melahirkan itu keluar darah, itu namanya darah berarti wilada. itu sudah ada konsekuensi hukumnya? Iya. Wilada itu. Iya, nanti kita akan bahas. Iya, berarti di segmen berikutnya. Jadi gini, kayak ini salah satu contoh lah. Men itu tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, itu ya. Tapi kalau istighadah itu nggak masalah. Tapi ada kafiahnya sendiri, kayak sholat gitu ya. Sholat kalau men kan pasti nggak boleh. Kalau istighadah tetap sholat. Tetap sholat, tapi ada kaifiahnya. Kaifiahnya seperti apa di segmen berikutnya. Iya. Karena kalau kita bahas lama-lama ini ya bosan juga lah nanti yang lihat ini. Jadi kita santai saja, ya nggak lama-lama lah kita bahas ini. Yang pasti bahwa ini bahasan kita kali ini membahas tentang fikih darah wanita, di mana nanti ada segmen-segmen selanjutnya yang bersambung. Sekali lagi ini kita bahas santai. Nanti kalau seandainya ada pemirsa, saudara-saudara yang pingin kita pingin bahas apalah, monggo di kolom komentar lah. Nanti insya Allah kita bahas dan kita akan bahasnya dengan referensi pasti. Ya. Jadi kita bahasnya dengan referensi. Saya ada kita sedapat mungkin lah kita akan ada referensinya. Jadi untuk kali ini kita bahasnya itu ada di kitab Al-Baijuri, Hasyiah Al-Baijuri halaman 208, juz 1, jilid 1. Karena Hasyiah Al-Baijuri ini ketepatan saya yang punya saya, versi saya ini ada 2 jilid, 2 juz. Jadi ini yang juz pertama.
Sekali Ya. lagi ini kita bahas itu dulu. Besok kita di segmen selanjutnya kita akan bahas dampaknya. Dampaknya seperti apa? Konsekuensi terus, hukum konsekuensi dari hukumnya, darah yang fikihnya seperti keluar apa dari itu ya. rahim Karena perempuan. ini ya santai-santai saja lah. Ya, saya kira cukup ya, Bia. Ya, Ya. cukup itu aja. Ya, Jadi inspirasi saudaraku, kali ini apa ya tadi? inspirasinya adalah bahwa perempuan yang mengeluarkan darah apapun jenisnya itu butuh untuk diperhatikan, disayangi. Karena dari darah-darah yang keluar itu sebenarnya di balik itu justru perempuan akan melahirkan generasi-generasi yang luar biasa. Darah wanita akan melahirkan generasi yang luar biasa. Quotes today. Darah wanita justru akan melahirkan generasi yang luar biasa. Ya, saya kira cukup ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Ya, karena kita akan bahas semuanya nanti. Ya, kita sharing-sharing dan mungkin ada yang ingin ngobrol-ngobrol dengan kita, monggo kita persilakan di sini. Kita ngobrol apapun, kita sharing lah, sharing ilmu, sharing macam-macam lah. Dan ini terbuka untuk kita semuanya. Oke, kita akhiri. Semoga memberikan pembahasan kita akan memberikan menginspirasi, memberikan pengetahuan terutama bagi para remaja putri dan ibu-ibu yang punya anak remaja, beranjak remaja, semoga bermanfaat dan mereka lebih siap untuk akan melahirkan generasi-generasi yang luar biasa. Dan harapan kita berdoa mudah-mudahan mereka anak-anak kita, remaja-remaja putri kita, siswa-siswa kita, mahasiswa-mahasiswa kita, ini mereka yang berdarah-darah itu akan melahirkan generasi-generasi yang luar biasa. Demikian Osaka kita, obrolan seputar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.